Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 13, Ajakan Penegakan. Shinfaxiang Sutra Teratai, episode 1361. Sebelumnya menjelaskan tentang kesetaraan, dan sekarang ini mengajak untuk menegakkan. Buddha demi satu tujuan utama datang ke dunia ini, guna membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar mereka memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, serta sifat pencerahannya. Sebelumnya telah dijelaskan kalau kebijaksanaan luhur penuh kesetaraan adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Sekarang di sini Buddha mengajak semua agar menegakkan pikiran benar dan membangkitkan keyakinan mendalam untuk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Berharap semua orang dapat lebih bersungguh hati terhadap Dharma yang telah kita bahas sebelumnya dan merenungkannya kembali Dharma yang telah dibahas sebelumnya, serta menyusunnya dengan seksama. Ingat pada bab kemunculan stupa mustika. Untuk dapat melihat Buddha Prabhutaratna di dalam stupa mustikanya, Buddha Sakyamuni mengatakan harus mengumpulkan belahan raga. Semuanya pada satu tempat. Ini berarti kita semua perlu mengingat kembali ajaran yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha. Tidak lain semuanya adalah Buddha belahan raga. Dharma kaya dari Sang Buddha. Artinya, ajarannya harus masuk ke dalam batin kita. Setelah kita mendengarnya, apakah ajarannya sudah dibuang ke suatu tempat yang jauh? Jika bukan demikian, maka kita harus dengan segera mengumpulkannya kembali. Kita harus dengan segera mengingat kembali semua ajaran yang telah kita dengar dan kembalikan ke tempatnya semula. Di dalam bab kemunculan stupa mustika, Master telah menegaskan, setiap orang harus mengingat Dharma setelah mendengarkannya. Jangan membiarkannya masuk melalui satu telinga dan keluar melalui telinga lainnya, sehingga kita kehilangan Dharma yang kita dengarkan setiap hari jika dibiarkan bocor seperti itu. Tidak peduli berapa banyak yang kita dengarkan, maka semuanya adalah Dharma dengan kebocoran. Jika semua Dharma telah bocor dan tidak berada di dalam batin, bagaimana kita dapat menggunakannya? Jika dalam batin kita tidak memiliki Dharma, maka batin kita akan benar-benar kosong. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jika di dalam batin tidak memiliki Dharma, bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jika tidak mempunyai apa-apa lagi, bagaimana kita bisa menggunakannya? Oleh karena itu, kita harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan Dharma, harus terserap ke dalam batin dan selalu berada dalam ingatan kita. Komputer saat ini dapat memasukkan data, lalu disimpan di dalam memori. Bagaimana dengan kita? Setelah mendengarkan Dharma, apakah kita menyimpannya di dalam ingatan kita? Buddha Sakyamuni di kemunculan stupa mustika. Stupa mustika muncul, semua orang ingin melihat Buddha Prabhutaratna di dalam stupa mustika. Buddha berkata, saya harus terlebih dahulu mengumpulkan seluruh Buddha belahan raga. Semuanya harus dikumpulkan. Bagian naskah sutra ini, saya sengaja mengatakannya berkali-kali. Berharap agar semua orang mengingat kembali Dharma. Mengembalikan Dharma pada tempat semula. Ini sangat penting. Kemarin juga sudah dikatakan, di antara banyak bab-bab sebelumnya, telah menyelesaikan 3 putaran pembabaran Dharma. Pembabaran dengan teori, pembabaran dengan perumpamaan, pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau, termasuk dalam bagian pokok Dharma paling penting yang ingin Buddha babarkan. Telah berada di tempat ini. 3 putaran pembabaran Dharma telah selesai. Namun, diajarkan dengan jelas apakah kita telah mendengarkan dan memahaminya. Ini tergantung pada setiap orang. Setelah mendengar, apakah kita memasukkan Dharma ke dalam ingatan kita? Buddha demi satu tujuan utama datang ke dunia ini juga sering saya katakan. Kenapa datang ke dunia? Guna membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar mereka memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha serta sifat pencerahannya.
Ini karena Buddha di awal pencerahannya, sebersih niat pertamanya adalah para makhluk memiliki sifat tercerahkan dari Tathagata. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang sedemikian adanya. Buddha telah mengetahui dan memahaminya. Prinsip kebenaran berada di batin manusia. Batin manusia pada hakikatnya memiliki prinsip kebenaran dan sifat tercerahkan. Seperti ketika kita tersesat, maka kerisauan dan kegelapan batin telah menutupi tatata kita, menutupi pengetahuan dan pandangan serta sifat pencerahan kita. Kita dan Sang Buddha sama setara. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Sifat tercerahkan kita ini telah tertutupi seluruhnya oleh kegelapan batin, kerisauan, dan delusi sebanyak butiran debu. Keseluruhan telah menutupi batin kita. Maka sekarang kita harus benar-benar bersungguh hati, semua delusi sebanyak butiran debu, kegelapan batin, dan kerisauan batin ini harus disingkirkan. Dharma bagaikan air, selapis demi selapis akan mengikis batin kita, mengikis kerisauan, kegelapan batin, dan delusi sebanyak butiran debu, mengikis semuanya dari kita. Dan apakah kita juga bekerja keras? Air juga sangat berlimpah. Kerisauan dan kegelapan batin. Apakah kita sendiri telah menggunakan air Dharma ini untuk membersihkan batin kita? Bukankah Dharma memasuki batin sekata demi sekata? Gunakan batin untuk menyimpannya. Apakah memori kita telah menyimpan Dharma? Ini harus kita menghayatinya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Sang Buddha membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar mereka memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha serta sifat pencerahannya. Apakah kita memahami sifat pencerahan kita? Maka sebelumnya telah dijelaskan kalau kebijaksanaan luhur penuh kesetaraan adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Hal ini juga telah muncul. Sejak bab Dewadatta, Sang Buddha dengan jelas telah menjelaskan kebijaksanaan luhur penuh kesetaraan. Beliau juga tidak menyalahkan tindakan besar yang dilakukan oleh Dewadatta. Ingin memaksa Sang Buddha, mencelakai Sang Buddha, merusak dunia sangga Sang Buddha, setiap saat memfitnah Sang Buddha. Seperti demikian, Sang Buddha tidak menyalahkan. Bukan hanya tidak menyalahkan, bahkan bersyukur seperti ini, masih memberi peramalan kepada Dewadatta. Sang Buddha telah sangat jelas menunjukkan kesetaraan, kebijaksanaan luhur, dan kewelas-asihan agung. Memiliki pandangan yang setara, Sang Buddha dengan sungguh hati telah membicarakannya. Sehingga tidak muncul dan tidak lenyap. Dari kehidupan ke kehidupan terakumulasi, Sang Buddha terhadap masa lampau, budi dan dendam dari kehidupan ke kehidupan seluruhnya telah sirna. Memang sudah tidak ada. Jadi mana ada yang harus dilenyapkan? Sang Buddha, beliau telah terbebaskan, melampaui 9 kelompok alam. Meskipun berada di tengah 9 kelompok alam, telah mengalaminya dari kehidupan ke kehidupan, menampakkan wujud yang setara dengan para makhluk seperti Raja Rusa. Beliau menunjukkan wujud Raja Rusa, datang untuk membawa kawanan rusa, dan juga membuat manusia tersentuh. Buddha Sakyamuni di 6 alam kelahiran, di alam manapun, 4 jenis kelahiran, 6 alam kelahiran. Beliau telah melewatinya. Seluruhnya menampakkan wujud untuk membimbing, memberi manfaat kepada para makhluk. Maka di dalam kelahiran manapun, semuanya telah dialami oleh Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha telah mencapai kebuddhaan, telah melampaui. Jadi, muncul tetapi tidak muncul. Jadi lenyap tetapi tidak lenyap. Beliau telah melampaui. Oleh sebab itu, kondisi batin beliau dan batin makhluk awam jaraknya begitu jauh. Apakah Buddha berjarak dengan kita para makhluk, atau para makhluk yang berjarak dengan Buddha? Sebenarnya, seharusnya berjalan beriringan secara sejajar.
Hanya saja batin Buddha bersih, tidak ternoda. Para makhluk penuh dengan kekeruhan, kerisauan, kegelapan batin. Wujud para makhluk terus ada, masih ada. Anda bersukacita, Anda membenci. Tetapi saya melihat bahwa juga tidak ada apapun untuk harus disukacitakan. Juga tidak ada apapun untuk harus dibenci. Tetapi malah terdengar. Dia, Anda, di antara masing-masing ada saling melindungi, saling mengucilkan. Inilah pikiran manusia. Karena demikian, Buddha tidak pernah meninggalkan para makhluk. Adalah karena kegelapan batin para makhluk yang menjauhi Buddha. Oleh sebab itu menjadi makhluk awam, barulah bisa dengan kondisi luar Buddha berjarak begitu jauh sekarang. Sekarang di sini Buddha mengajak semua agar menegakkan pikiran benar dan membangkitkan keyakinan mendalam. Kelanjutan seterusnya, kita seharusnya sangat bersungguh hati. Sang Buddha mengkhawatirkan semua orang, apakah karena demikian, maka semuanya bocor dan menjadi kosong? Sang Buddha juga mengajak semua orang demi Dharma. Sang Buddha ingin menghimbau semua orang bagaimana caranya menegakkan, menerima, dan menegakkan perhatian benar. Bagaimana benar-benar sekali lagi membangkitkan keyakinan. Dapat dipercaya apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita barulah bisa tercerahkan untuk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Sebelumnya dijelaskan kalau di dalam satu kendaraan besar yang sejati, seluruhnya terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 secara langsung menjelaskan bahwa melalui ajaran sementara dan ajaran sejati, semua dari 3 kapasitas mendapatkan peramalan. Bagian 2 memuji orang-orang yang menegakkan Dharma dan secara jasmani tekun membina diri. Demi Dharma, menghimbau dan merekrut orang-orang untuk melatih, menegakkan dan mempraktikkan sutra. Dalam bagian 3 selanjutnya dijelaskan bahwa demi menerima dan menegakkan kehendak terakhir, harus meninggalkan ajaran sementara dan kendaraan kecil, menegakkan dan mempraktikkan Dharma sejati. Kemarin kita sudah membahasnya dengan jelas. Kita hendaknya segera mengingat kembali. Kita hendaknya kembali mengingat Dharma yang sudah diajarkan. 3 bab. Proses ini dibagi menjadi 3 bab. Di bab pertama, menjelaskan secara langsung. Kita hendaknya memahami dengan sepenuh hati, melalui ajaran sementara dan ajaran sejati semua dari 3 kapasitas mendapatkan peramalan. Ini membantu kita untuk memahami apa yang telah kita pelajari dari ajaran kendaraan kecil, Sravaka, dan Pratyeka Buddha, sampai dengan bab metode terampil, bab perumpamaan. Di dalam proses ini Sariputra telah mendapatkan peramalan. Di saat itu, Sariputra dapat memahami Dharma yang telah Buddha babarkan, memahami bab metode terampil. Buddha Sakyamuni terus-menerus memuji sifat kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan yang sangat mendalam. Di awal, Sariputra tidak memahami. Setelah memasuki bab perumpamaan, Sariputra baru memahami ajaran kebenaran besar dari kereta lembu putih yang besar, yang pada akhirnya dapat membimbing dan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Inilah pusaka yang terdapat di dalamnya. Dia dapat membimbing dan menyelamatkan diri sendiri, bahkan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sariputra dapat memahami misteri yang ada di dalamnya. Sehingga Sariputra dapat memahaminya, dia memiliki akar kapasitas sehingga dapat memahaminya. Buddha telah memberi peramalan kepadanya. Ini karena Sariputra menerima peramalan dari Buddha, yang diikuti oleh 4 murid besar lainnya. Karena demikian, Sariputra telah menghayatinya. Kami yakin, kami telah memahaminya. 4 murid berjalan keluar dengan tulus memberi penghormatan kepada Buddha dan bertobat kepadanya. Waktu yang begitu lama dan panjang, ajaran Sang Buddha, mereka sangat keras kepala
dan hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Oleh karena itu, sekarang mereka akhirnya mengerti perumpamaan sebagai anak miskin. Anak miskin, waktu begitu lama hanya berkeliaran di luar. Semua orang seharusnya masih ingat ini. Berharap untuk mengingatkan semua orang dan menunjukkan bahwa mereka telah memahami dengan jelas. Buddha bersuka cita, namun khawatir mereka masih belum memahami dengan jelas. Sehingga ditambah lagi bab tanaman obat-obatan. Harus tahu bahwa air Dharma menutrisi segala sesuatu di dunia. Air Dharma menutrisi lahan batin kita dan jiwa kebijaksanaan kita. Dalam lahan batin kita, meminjam tubuh fisik kita sekarang, kita dapat menerima Buddha Dharma. Lahan batin kita, sifat pencerahan kita harus tersadarkan. Sifat pencerahan pada lahan batin kita, jiwa kebijaksanaan kita bisa tumbuh. Ini membutuhkan air Dharma untuk menutrisi. 3 rerumputan dan 2 pepohonan. Rumput, pohon dan lainnya, gunung, sungai, dan bumi. Semuanya membutuhkan air hujan. Dan ketika awan menutupinya, hujan turun, memberi nutrisi pada segala sesuatu. Menggunakan berbagai macam perumpamaan, membuat semua orang menjadi lebih jelas dan memahaminya. Buddha pun tenang, memberi peramalan kepada mereka. Prosesnya, semua orang sangat jelas. Masih ada banyak orang yang belum mendapat peramalan. Mereka masih belum memahaminya. Sehingga untuk orang yang memiliki kapasitas rendah, Buddha tidak pernah meninggalkan mereka. Bab kota gaib dan bab peramalan kepada 500 murid. Ketika mereka memahaminya, sehingga Buddha memberi peramalan kepada mereka. Selanjutnya, orang yang memiliki kapasitas rendah juga secara bertahap memahaminya. Begitu banyak orang telah menerima peramalan dari Buddha. Kita semuanya juga seharusnya menghayatinya. Kita harus membangkit tekad agung dan membangun ikrar luhur. Terjun ke tengah orang banyak untuk menghayatinya. Demikian Buddha mulai memberi peramalan. Saiksa adalah orang yang masih belajar, dan asaiksa adalah orang yang telah melampaui tahap belajar. Orang-orang ini disebut asaiksa. Saiksa dan asaiksa, Buddha memberi peramalan kepada mereka. Bagian ini dianggap sebagai bagian pertama, demikian 3 jenis akar kapasitas. Orang yang memiliki 3 jenis akar kapasitas, demikian membuat mereka menghayati dan memahami serta memberi peramalan kepada mereka secara berurutan. Ini menyimpulkan bagian pertama. Paragraf kedua, bagian kedua, dimulai dalam bab Guru Dharma. Sang Buddha mulai menguji mereka yang menegakkan sutra, di mana sutra teratai berada akan ada kelompok pelindung Dharma yang melindunginya. Inilah bab Guru Dharma. Kita semua mesti mengingat ini. Karena ini, dalam bab kemunculan stupa mustika, seluruh raga Buddha Prabhutaratna dari penjuru timur telah memasuki stupa mustika yang lalu muncul dari dalam bumi. Ini menunjukkan bahwa dalam bab Guru Dharma sebelumnya, Sang Buddha mencari orang untuk menegakkan Dharma untuk melindungi sutra ini. Sang Buddha mulai mengajak orang-orang untuk membangkitkan tekad untuk melindungi sutra ini, dimanapun sutra ini berada. Tempat itu adalah tempat yang penuh berkah. Tempat itu akan dilindungi oleh semua Buddha dan semua kelompok pelindung Dharma. Jadi pada saat itu, Buddha Prabhutaratna dan stupa mustika muncul dari dalam bumi untuk menyaksikan sutra teratai sebagai raja dari semua sutra. Demi mendengarkan sutra Buddha zaman kuno muncul dari dalam bumi. Ini umpama batin kita makhluk yang belum tercerahkan. Apakah akar kebijaksanaan kita sudah mendalam? Apakah keyakinan kita sudah masuk? Kalau iya, maka stupa mustika dalam batin kita juga sudah waktunya untuk muncul. Inilah makna dari Buddha zaman kuno yang ada dalam stupa mustika.
Mulai dari bab perumpamaan kota bayangan atau kota gaib, sudah memulai memberitahu bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sejak masa tanpa awal dulu, masih ingat dari sejak waktu itu sudah terus memberitahu semua orang. Dalam batin setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha yang murni di dalamnya. Bawaan lahir, semenjak kalpa masa tanpa masa dulu, semenjak kalpa sebanyak butiran debu, ini selalu dikatakan demikian. Jadi, stupa mustika bermunculan sudah membuat kita memahami Buddha akan mengumpulkan para Buddha belahan raga adalah agar semua orang dapat merenungkan dengan mempertahankan tekad awal Dharma yang kita dengar dari awal. Apakah masih ada? Yaitu mulai membuat semua orang mengingat kembali Dharma harus kembali pada tempatnya. Jadi mengumpulkan para Buddha belahan raga. Kemudian, bab Dewadatta, Putri Naga, walaupun 10 kejahatan, dasa kusala sulit diampuni, jatuh ke alam neraka dalam kondisi hidup, sama juga. Sifat hakiki yang demikian adanya masih ada. Buddha juga akan memberi peramalan kepadanya. Karena Dewadatta telah sangat jelas terhadap Dharma akan di setiap kehidupan mendatang. Jika karmanya sudah habis di neraka, masih ada kehidupan mendatang, kehidupan yang akan datang sama saja. Sifat hakiki yang demikian adanya. Prinsip kebenaran yang sama, Dharma tetap selalu ada. Itu berarti butuh waktu yang lama untuk melatih diri. Ini seperti ketika orang melakukan hal yang salah, masuk penjara. Kembali lagi, merehabilitasi orang dan memulai hidup baru setelah reformasi total, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, di setiap kehidupan melatih diri, akhirnya mencapai kebudaan. Sama juga dapat menjadi Buddha. Ini sama juga untuk Putri Naga. Jadi, saya harap kamu tidak berpikir, Master menjelaskan ini kemarin. Apakah dia akan mengatakan hal yang sama lagi hari ini? Betul, aku mengatakannya kemarin. Tetapi, apakah kita semua memahaminya dengan baik? Apakah kamu mengingatnya? Ini sangat penting. Ketika berbicara tentang judul semua bab ini, fungsi mereka dan ajarannya, apakah semua orang paham urutannya? Aku harus mengingatkan semua orang lagi untuk melakukannya. Tinjaulah dan periksa pemahaman Anda. Saya harap Anda semua menaruh hati Anda ke dalam ini. Jadi selanjutnya adalah bab ajakan penegakan. Dari sini sampai bab 16, bab panjang usia Tathagata. Kita akan mulai memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Bab ajakan penegakan ini sampai bab 16, panjang usia Tathagata, adalah untuk memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, di mana dua bab sebelumnya menunjukkan kalau kebijaksanaan luhur penuh kesetaraan adalah tidak muncul dan tidak lenyap, tidak membedakan musuh dan sanak keluarga. Sutra teratai adalah halus, menakjubkan dan tak terbayangkan. Makanya Tathagata mengumumkan akan memasuki parinirvana dan mengumpulkan orang-orang karena ingin jalan ini dapat bertahan selamanya. Sebelumnya, dia telah membuka sarana yang terampil. Pintu menuju Dharma sejati dari satu kendaraan telah dibuka. Memungkinkan semua orang untuk memahami hal itu. Ada banyak harta karun dan banyak pengajaran di dalam. Setelah semua orang mengerti dengan jelas, Sang Buddha mulai mengungkapkan harapan mendasarnya. Sang Buddha secara terbuka menunjukkan kepada semua orang pintu hatinya. Stupa di puncak Burung Nasar juga ada di hati kita. Buddha lama di dalam stupa adalah semua orang memilikinya. Dia mengungkapkan semua ini. Berikutnya adalah perlu memahami. Membuat kita bisa memahami pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Ini ada dua bab sebelumnya. Adalah bab kemunculan stupa mustika
dan bab Dewadatta. Dua bab sudah mengungkapkan kesetaraan, batin, Buddha, para makhluk, semuanya setara. Sifat hakiki tidak ada kebajikan atau kejahatan. Namun sebelumnya ada mengatakan, segala sesuatunya berubah. Semuanya tidak ada dan sudah lenyap. Namun masih tampaknya jelas ada. Karena kita para makhluk meskipun kehidupan menderita dan singkat, dalam kehidupan yang singkat dan menderita, kita masih terus berulang menciptakan kerisauan. Oleh karena itu, mesti perlu menggunakan kesungguhan hati melatih diri. Oleh karena itu, mesti perlu menggunakan kesungguhan hati melatih diri, menghayati, dan memahami. Meskipun kebijaksanaan luhur penuh kesetaraan adalah tidak muncul dan tidak lenyap, tidak membedakan musuh dan sanak keluarga. Namun semua kerisauan dan ketidaktahuan yang diciptakan para makhluk masih tetap ada. Kecuali kamu mengikis habis kerisauan dan kegelapan batin, maka maha kebijaksanaan yang setara akan muncul dengan sendirinya, tidak muncul dan tidak lenyap, tidak membedakan musuh dan sanak keluarga. Siapa yang akan menjadi istimewa bagi kita? Para makhluk adalah setara. Oleh karena itu, sutra teratai adalah halus, menakjubkan dan berkesinambungan. Sangat menakjubkan. Tak terbayangkan, makanya Tathagata mengumumkan akan memasuki parinirvana dan mengumpulkan orang-orang. Sang Buddha mulai mengatakan kepada semua orang, semestinya saya sudah tidak lama lagi. Di saat ini, semua dharma ini, semua orang harus segera mengambil tanggung jawab untuk bertanggung jawab akan dharma ini. Misi Tathagata harus bersiap untuk bertanggung jawab atas misi Tathagata. Jadi ini adalah Tathagata mengumumkan akan memasuki parinirvana. Mulai akan berpesan, mulai akan mengumpulkan, sudah waktunya untuk mencari orang yang mampu. Jadi karena ingin jalan ini dapat bertahan selamanya, adalah hanya berharap agar dharma ini bisa bertahan selamanya di dunia. Jadi, bab ajakan penegakan di saat ini, yaitu di zaman Sang Buddha waktu itu, para hadirin di persamuhan Punca Burung Nasar mendengar Bhagawan menceramahkan bab Guru Dharma yang memuji orang-orang yang menegakkan sutra ini. Bab ajakan penegakan. Para hadirin dalam persamuhan ketika itu mendengar Bhagawan menceramahkan bab Guru Dharma yang memuji orang-orang yang menegakkan sutra ini. Dalam bab kemunculan stupa mustika, Buddha Prabhutaratna dari kawasan bawah karena ingin memberi kesaksian bahwa sutra teratai adalah raja dari segala sutra, makanya memunculkan berbagai fenomena luar biasa. Di persamuhan sutra teratai, di dalam bab Guru Dharma, semua orang tahu. Sang Buddha mulai memberi petunjuk bahwa akan memasuki parinirvana. Jadi sedang mengharapkan orang yang bisa mewariskan, maka sedang mengumpulkan orang-orang, hendak mencari orang. Bab kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna dari kawasan bawah, karena ingin memberi kesaksian bahwa sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Ini adalah tujuan dari kemunculan stupa mustika, yaitu hendak datang untuk membuktikan sutra ini harus disebarkan, karena sutra ini adalah raja dari segala sutra. Pasti harus disebarluaskan. Kekhawatiran Buddha Sakyamuni, kekhawatiran dalam hati itu, Buddha Prabhutaratna datang mendukung persamuhan, datang memberi kesaksian, berharap para murid dari Buddha, semua orang mau ambil tanggung jawab. Sutra ini adalah begitu penting, sehingga dalam bab Dewadatta, awalnya memulai dengan jejak untuk mengungkapkan sumbernya. Dalam bab Dewadatta, Buddha memulai dengan jejak untuk mengungkapkan sumber. Tathagata memperoleh penerangan paling sempurna darinya. Sedangkan Dewadatta pada akhirnya juga akan mencapai kebuddhaan. Memulai dengan jejak ini, untuk meninggalkan jejak di dunia dari kehidupan-kehidupan, Sang Buddha meninggalkan jejak di dunia. Apakah itu di 6 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran?
Dewa Datta selalu mengikuti dengan ketat. Mendapat penyiksaan sedemikian, Tathagata memperoleh penerangan paling sempurna darinya. Karena sudah diasah oleh Dewa Datta, maka Sang Buddha bersyukur. Karena demikian, Sang Buddha memberi peramalan kepada Dewa Datta. Ini kesungguhan hati dari Buddha. Jejak ini adalah dari kehidupan ke kehidupan. Di dalam kitab Jataka dari Sang Buddha sangat banyak. Ini semua disebut jejak. Ini semua disebut jejak apa yang dialaminya pada kehidupan yang lampau. Bagaimana melatih diri, bagaimana menyelamatkan orang lain, dengan keberasasian Sang Buddha, bagaimana menahankan penderitaan. Sedemikian sampai sekarang, menggunakan bab Dewa Datta untuk mewakilkan, sedemikianlah jahatnya, lalu terjatuh ke dalam neraka. Sang Buddha masih merasa bersyukur karena Dewa Datta sehingga dia dapat mencapai pencerahan sempurna. Ini digunakan untuk mendidik kita. Syukurlah, jika tanpa dia yang mengasah aku, dari manakah pencapaian yang aku raih hari ini? Ini merupakan tanda kewelasasihan dan kebijaksanaan yang luhur. Maka tidak merasakan musuh atau sanak keluarga. Dewa Datta pada akhirnya pasti akan mencapai kebudaan. Ini sebagai pembuktian dari Sang Buddha. Maka berikut ini bab ajakan penegakan. Dilanjutkan dengan Bodhisattva Baisaja Raja, Bodhisattva Mahapratibana, beserta 20.000 pengiring mereka, mulai bersumpah dan berikrar akan menyebarkan dan mewariskan kitab sutra teratai ini. Dari itu, dalam bab ajakan penegakan, disebutkan kalau Baisaja Raja dan Mahapratibana beserta 20.000 pengiring mereka berikrar akan menyebarkan sutra teratai ini. Selanjutnya, demikian banyak para bodhisattva bersukacita membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, bersedia menerima pengajaran Sang Buddha, menerima ajaran yang terkandung dalam sutra teratai ini, bersedia menjalankan misi Tathagata untuk menyebarkan ajaran ini kepada semua makhluk. Sekarang kita akan memasuki teks sutra. Ini adalah bab 13, bab ajakan penegakan. Sutra teratai ada 28 bab, sekarang di bab 13. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Baisaja Raja dan Bodhisattva Mahasattva Mahapratibana bersama pengiring mereka sebanyak 20.000 bodhisattva datang ke hadapan Buddha dan berikrar demikian. Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Ini adalah Bodhisattva Baisaja Raja dan Bodhisattva Mahasattva Mahapratibana bersama pengiring mereka sebanyak 20.000 bodhisattva. Mereka sudah mulai membangkitkan ikrar. Jadi, saat ini Bodhisattva Baisaja Raja bersama pengiring sebanyak 20.000 bodhisattva sedang dalam bagian bab ajakan penegakan. Semua orang harus mengingatnya. Dalam bab ajakan penegakan ini, Baisaja Raja dan Mahapratibana, dua orang bodhisattva mahasattva ini beserta 20.000 pengiring mereka, sama-sama membangkitkan ikrar. Baisaja Raja dan 20.000 orang lainnya adalah orang-orang yang menjadi sebab dan menerima maklumat dari bab Guru Dharma. Mahapratibana juga adalah orang yang menerima ajaran dalam bab kemunculan stupa mustika. Bab Guru Dharma. Buddha menjelaskan kepada Bodhisattva Baisaja Raja tentang pahala orang yang menegakkan sutra teratai. Buddha memulai pengajaran ini khusus kepada Bodhisattva Baisaja Raja karena beliau sangat giat bersemangat. Berikutnya kita dapat melihat dengan jelas Bodhisattva Baisaja Raja menegakkan sutra teratai dengan batin yang giat bersemangat. Jadi dalam bab Guru Dharma, saat itu Buddha mulai memberikan pengajaran kepada Bodhisattva Baisaja Raja. Baisaja Raja, Mahapratibana dan lainnya, setelah mendengar Buddha mengumumkan akan segera parinirvana dan mencari orang-orang berkemampuan untuk membangkitkan ikrar dalam menyebarluaskan sutra ini. Jadi, para makhluk agung ini setujuan dengan keinginan Buddha.
segera menerima perintah untuk berikrar dan bersumpah di hadapan Buddha. Ada juga Bodhisattva Mahapratibana sebagai penerima Dharma pada bab kemunculan stupa mustika. Apa penyebab dan kondisi yang memungkinkan munculnya stupa mustika? Apakah kalian semua masih ingat? Bodhisattva Mahapratibana datang ke hadapan Sang Buddha untuk bertanya, mengapa stupa mustika itu muncul? Bodhisattva Mahapratibana adalah dari bab kemunculan stupa mustika. Setiap orang harus mengingat ini. Di dalam Sutra Teratai, mereka adalah figur penting. Jadi setelah mendengar Buddha mengumumkan akan segera parinirvana, Sang Tathagata mulai menunjukkan hal ini. Pada saat ini, beliau mencari orang-orang berbakat. Sang Buddha mulai mendorong dan merekrut orang berbakat untuk berikrar menyebarluaskan Dharma. Vaisaja Raja, Mahapratibana, dan lainnya setelah mendengar Buddha mengumumkan akan segera parinirvana dan mencari orang-orang berkemampuan untuk membangkitkan ikrar dalam menyebarluaskan sutra ini, jadi para makhluk agung ini setujuan dengan keinginan Buddha, segera mereka menerima perintah untuk berikrar dan bersumpah di hadapan Buddha. Bodhisattva Mahapratibana mulai menyadari itu. Sang Buddha berharap para orang berbakat akan membentuk ikrar untuk memajukan dan menyebarluaskan Dharma. Jadi, para makhluk agung ini setujuan dengan keinginan Buddha. Ada 20.000 bodhisattva, Bodhisattva Vaisaja Raja, dan Bodhisattva Mahapratibana. Mereka semua setuju dengan keinginan Sang Buddha. 20.000 bodhisattva yang mereka pimpin dapat mulai memahaminya. Segera mereka menerima perintah untuk berikrar dan bersumpah di hadapan Buddha. Mereka mulai membentuk ikrar. Menyebarkan sutra pada masa kemunduran Dharma, kalau tiada kekuatan ikrar, adalah mustahil dilakukan. Maka dalam bab ini, terdapat para bodhisattva dan para sravaka yang baru menerima peramalan, mereka berikrar untuk menyebarkan sutra ini. Meskipun mampu menahankan kesulitan adalah baik, namun adalah lebih indah kalau tiada kesulitan. Menyebarkan sutra pada masa kemunduran Dharma, kalau tiada kekuatan ikrar, adalah mustahil dilakukan. Maka mereka berikrar. Karena ini pada masa kemunduran Dharma, di mana pada zaman prinsip-prinsip hampir musnah dan hendak menyebarkan sutra tanpa ada kekuatan adalah mustahil dilakukan. Maka pada bab ini, bab ajakan penegakan ini, para bodhisattva dan juga para sravaka yang telah menerima peramalan dari Buddha, mereka yang belajar atau masih dalam tahap, juga para sravaka yang telah menerima peramalan mulai berikrar. Meskipun mampu menahankan kesulitan adalah baik. Menahankan kesulitan, menyebarkan sutra harus memiliki kesabaran. Di dunia saha ini harus mampu bertahan akan menghadapi banyak kesulitan. Meskipun mampu menahankan kesulitan adalah baik. Meskipun baik menahankan, namun adalah lebih indah lagi kalau tiada kesulitan. Lebih baik lagi jika damai. Jangan ada banyak kesulitan. Semua orang bersedia menanggung kesulitan apapun. Saya bersedia menerimanya. Saya bersedia menerima tantangan. Saya tetap mempertahankan sutra. Sangat berharap berjalan dengan lancar, meskipun mampu menahan adalah baik. Lebih bagus lagi jika berjalan lancar. Semua orang dapat menerima Dharma. Oleh karena itu, pada ketika itu, Bodhisattva Mahasattva Vaisaja Raja merupakan Maha Bodhisattva dengan Mahapratibana yang juga merupakan Maha Bodhisattva yang berjumlah 20.000 banyaknya pengiring, yang merupakan pengiring yang dibawa kedua Bodhisattva tersebut, yang berjumlah 20.000 orang. Pada waktu yang bersamaan, membangkitkan tekad, sehingga Vaisaja Guru dan Pratibana, kedua Bodhisattva ini memiliki 20.000 pengiring pada persamuhan puncak Purunasar. Pada bab Guru Dharma, Anda semua telah menghayati dengan teramat dalam. Sekarang adalah waktunya Buddha untuk merekrut orang berbakat. Dengan harapan adanya orang berbakat yang bersedia menjemput Dharma, sehingga semuanya datang ke hadapan Buddha dan berikrar demikian.
Sekarang semuanya telah bersedia melewati bab Guru Dharma, kemudian melewati bab Stupa Mustika, bab Dewadatta. Dengan begini semuanya telah membulatkan hati, sehingga mereka berikrar di depan Buddha, sehingga bisa menyebarluaskan raja segala sutra, sutra teratai yang menakjubkan, bisa tersebar luas di dunia saha ini, membuat semua makhluk hidup yang berada di dunia saha ini dapat menerima sutra ini, mempraktikkan jalan bodhisattva, masuk ke kerumunan masyarakat, menghayati masyarakat, seluruh kerisauan dan kegelapan batin yang diperbuat. Seluruh bodhisattva ini bersedia, semuanya masuk kerumunan bodhisattva terjun ke dalam masyarakat. Lihatlah setiap kali di mana ada bencana, di mana ada penderitaan, bukan hanya seorang diri menghadapi banyak orang, baru sanggup menolong bencana, menghapus penderitaan, menolong kesusahan. Seorang diri tidak sanggup, perlu lebih banyak orang. Lihatlah sekelompok bodhisattva dunia. 2 hari lalu, pada tahun 2017, di Muca tempat itu, satu bus pariwisata. Dalam perjalanan pulang menikmati bunga sakura, pada perjalanan pulang hampir sampai di rumah, bus pariwisata ini melaju dengan cepat di tepi jurang, kemudian terjatuh. Dalam sekejap bus terbelah. Orang juga berterbangan. Di tempat kejadian, meninggal dan luka berat. 33 orang meninggal, puluhan orang terluka. Waktu kejadian walaupun malam hari, cuaca sangat dingin, Insan Seci mendapat informasi ini langsung menuju Nankang. Mendekati tempat kejadian, yang tinggal lebih dekat segera menuju ke lokasi. Begitu dingin, cuaca yang dingin, di tempat kejadian terlihat satu persatu jenazah. Memindahkan di jalan, mereka tidak takut. Tidak takut cuaca begitu dingin, menghadapi satu persatu jenazah, mereka tidak merasa takut. Di sana melafalkan nama Buddha, berharap bisa segera menenteramkan jiwa para jenazah. Arwah yang bertebaran pasti sangat ketakutan. Harus segera menenteramkan dia. Segera melafalkan nama Buddha di sana, menenteramkan arwah, batin bisa tenang. Arwah bisa tenang. Jika ada yang terluka terus diantar ke rumah sakit. Kita terus menghubungi rumah sakit mana yang dekat dengan wilayah tersebut, kemudian segera ke rumah sakit. Tahu bahwa jenazah ini akan mulai diantar ke rumah duka. Di sana juga ada sekelompok relawan suci yang menunggu. Mulai terus melafalkan nama Buddha, menenteramkan arwah. Bagi yang keluarganya hadir segera menenteramkan batin keluarganya. Mendampingi, ini perlu berapa banyak orang. Sehingga bodhisattva perlu banyak orang untuk membangkitkan tekad dan ikrar. Ini perlu pengajaran Buddha untuk menyebarluaskan sutra ini, raja dari semua sutra, supaya setiap orang berani dan giat menekuni, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, terjun ke masyarakat, dan menenteramkan batin para makhluk, untuk membimbing para makhluk masuk ke jalan bodhisattva, menghapus kerisauan dan kegelapan batin. Inilah yang Buddha pentingkan dari sutra ini. Berharap setiap orang dapat menyebarluaskan, merupakan ajaran untuk menyelamatkan dunia. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.